Baik, teman-teman dan Bapak dosen, perkenalkan kami dari kelompok 14 akan membawakan materi yang berjudul mampu menjelaskan konsep kebijakan bisnis, tender atau lelang, resiko usaha, keberhasilan bisnis, dan pendanaan bisnis. Sebelum itu, perkenalkan nama kelompok kami, ada Guslana Irlangga, absen 6, ada Iwayan Andika Yudiantara, absen 17, saya sendiri Veronica Ampu Umbrobaka, absen 18. Latar belakang dari materi kami adalah kebijakan atau polisi dalam suatu organisasi merupakan pedoman umum untuk melakukan kegiatan ataupun keputusan dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Kebijakan biasanya berupa suatu pernyataan yang dapat memberikan pedoman kepada anggota organisasi tentang bagaimana hendaknya mereka bertindak dalam suatu situasi tertentu. Suatu situasi yang spesifik seringkali membuat seseorang sulit untuk mengambil langkah secara pasti jika tidak ada ketentuan dari pihak atau atasan yang bisa digunakan karena menyangkut aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan. Kebijakan bisnis berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab pemimpin perusahaan, sebab kebijakan merupakan pedoman umum untuk melakukan kegiatan keputusan organisasi. Adapun rumus masalahnya ada apa yang dimaksud dengan kebijakan bisnis, apa yang dimaksud dengan tender atau lelang, apa yang dimaksud dengan risiko usaha, apa yang dimaksud dengan keberhasilan bisnis. Adapun tujuan penelitiannya untuk mengetahui tentang kebijakan bisnis, untuk mengetahui tentang tender atau lelang, untuk mengetahui tentang risiko usaha. Ada manfaat penulisan. Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai bahan referensi bagi pembaca dan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan terkait kebijakan bisnis yang menyangkut tender atau lelang, risiko usaha, keberhasilan bisnis, dan pendanaan bisnis. Ada pembahasan mengenai kebijakan bisnis adalah ketentuan yang dimiliki perusahaan sebagai solusi untuk mengatasi kendala atau permasalahan dalam kegiatan operasional yang terjadi di perusahaan. Adapun karakteristik kebijaksanaannya, yang pertama fokus pada masa depan, yang kedua orientasi nilai, yang ketiga ruang lingkup orientasi, yang keempat sarana untuk mengakhiri, yang kelima komitmen sumber daya, yang keenam kesesuaian strategis, yang ketujuh niat dan peragangan, yang kedelapan orientasi kompetitif, yang kesembilan ramifikasi, 10 kompleksivitas, yang ke-11 komprehensif dan terintegrasi, yang ke-12 keputusan organisasi dan administratif. Baik, yang selanjutnya itu ada tender atau lelang. Tender atau lelang merupakan suatu proses dengan prosedur yang ketat dan terorganisir yang dirancang untuk menjamin keterbukaan, keadilan, dan tingkat persaingan yang sehat di antara para penawar. Yang kedua itu ada resiko bisnis. Resiko bisnis merupakan salah satu resiko yang dihadapi perusahaan ketika menjalani kegiatan operasi, yaitu kemungkinan ketidakmampuan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Baik, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Keberhasilan usaha. Proses tercapainya sebuah keberhasilan usaha ialah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan serta. Kedua, tujuan serta kebijaksanaannya tumbuh dengan kekuatan diperbaharui secara terus-menerus. Yang ketiga, mempunyai serta menggali kompetensi spesial selaku penganjur guna melaksanakan bisnis. Pada dasarnya, bisnis wajib mengembangkan daya saing yang unik untuk meningkatkan posisi negosiasi mereka di pasar serta untuk memenuhi kebutuhan persaingan. Ada 6 kriteria untuk mengukur keberhasilan tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut: laba penjualan, kedua pangsa pasar, 3 pencapaian keuntungan penjualan, 4 laba setelah pajak, 5 laba bersih, 6 pencapaian keuntungan bersih. Materi selanjutnya itu ada pendanaan bisnis. Pendanaan merupakan salah satu aktivitas perusahaan yang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungannya atau sustainability. Perusahaan yang beroperasi dalam skala besar membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit, sehingga membutuhkan keputusan pendanaan yang tepat. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pendanaan membutuhkan pertimbangan yang matang karena akan mempengaruhi keberjalanan perusahaan di masa depan.
Menurut Fahmi 2020, sumber dana yaitu yang pertama hasil atau dana operasional diartikan sebagai dana yang dihasilkan oleh operasional perusahaan. Yang kedua pinjaman atau utang dagang jangka panjang atau jangka pendek. Yang ketiga penjualan aktivitas atau harta atau kekayaan perusahaan. Yang keempat penerbitan saham biasa dan atau saham preferen. Baik, yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Kebijakan bisnis adalah ketentuan yang dimiliki perusahaan sebagai solusi untuk mengatasi kendala atau permasalahan dalam kegiatan operasional yang terjadi di perusahaan. Yang kedua itu ada risiko bisnis adalah tingkat risiko yang intern di dalam operasi perusahaan. Jika perusahaan tidak menggunakan utang, perusahaan akan memiliki risiko bisnis yang kecil jika permintaan akan produk yang dihasilkannya stabil, jika harga input dan produknya tetap relatif konstan, jika perusahaan dapat menyelesaikan harga-harganya dengan bebas, jika terjadi peningkatan biaya, dan jika sebagian besar biayanya adalah biaya variabel sehingga akan turun jika penjualan menurun. Jika keberhasilan bisnis ialah tujuan utama yang digunakan oleh fakta bahwa operasi yang perusahaan berkembang serta bisnisnya berkembang. Suatu usaha dikatakan berhasil jika menghasilkan laba, karena laba merupakan tujuan utama seorang yang menjalankan usaha. Pendanaan merupakan salah satu aktivitas perusahaan yang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungannya atau sustainability. Perusahaan yang beroperasi dalam skala besar membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit, sehingga membutuhkan keputusan pendanaan yang tepat. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.